Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa, puasa, puasa kita sambut bergembira. Sabar hati, lapang dada, miskin kaya tak berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa LKC TV dimanapun berada, alhamdulillah pada bulan ini kita bisa mengikuti siam Ramadan dengan harapan semoga siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengoptimalkan amalan ibadah kita selama bulan Ramadan. Semoga kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengkajinya. Semoga kita bisa menjaga lisan. Semoga kita bisa memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan. Dan semoga kita bisa menjalankan siam Ramadan dengan didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan falyanzuril insanu ila ta'amih wa qala aidan wa asqainakum ma'an furata. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat tersebut semuanya menyampaikan kepada kita semuanya karena sayangnya Allah kepada manusia, karena cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, maka Allah menyampaikan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan halal dan thayyib. Halal cara mendapatkannya, sahalal materinya, thayyib bagaimana yang harus boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kenapa demikian? Karena ternyata manusia itu mempunyai tubuh dan darah yang bermacam-macam, yang dari situ kemudian dokter memberikan resep bahwa makanan satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Oleh karena itulah banyak orang yang makan lombok, cabai, makan sambal banyak tapi tidak apa-apa, tapi ketika ngincipi sedikit sudah menjadi sakit perut karena apa? Makanannya berbeda-beda, karena golongan darah yang berbeda-beda. Oleh karena itulah pesan Allah, wahai manusia, semua manusia siapapun manusianya disuruh oleh Allah makan makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal, makanan yang baik bagi kesehatan, baik bagi kehidupan dan ibadahnya. Oleh karena itulah ketika kita sudah memperhatikan makanan kita, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan kesehatan. Allah juga sampaikan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia memperhatikan apa-apa yang dimakannya. Sekali lagi, hendaklah manusia memperhatikan apa-apa yang dimakannya. Kenapa demikian? Karena sehat kita tergantung dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam mulut kita. Sakit kita juga dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam mulut kita. Maka perhatikan benar-benar apa yang kita makan. Perhatikan minuman yang kita minum. Sedangkan Allah memberikan tuntunan bahwa asqainakum ma'an furata. Allah memberikan minum kepada kita semuanya dengan air yang tawar, dengan air yang segar, yang tidak ada tambahan rasanya, baik manis, asin maupun asam. Kecut jangan, ya. Manis jangan terlalu, asin jangan juga demikian. Jadi ketika kita mengatur komposisi makan dan minum kita, maka insya Allah yang kita dapatkan adalah sehat. Hadirin rahimakumullah, karena sering berinteraksi dengan orang-orang yang sakit di rumah sakit, ketika saya ngobrol dengan keluarga mereka, saya tanya kenapa Bu kok mengalami masalah ginjal, semuanya rata-rata menjawab karena masalah minuman Bu. Kenapa demikian? Karena kebanyakan dari mereka adalah minum minuman yang tidak sehat. Setiap hari maunya minum yang berasa rasa manis,
minum yang segar-segar, dikasih es tentunya dalam kondisi yang panas seperti ini, kalau minumannya dikasih es, kemudian dikasih rasa manis, segar tentunya akan nikmat. Tapi itu tidak menyehatkan, bahaya sekali. Karena ya kasihan mereka, umur 17 tahun sudah suci darah karena minuman yang salah ketika diminum. Mereka tidak pernah minum air putih sama sekali, setiap hari yang diminum adalah minuman-minuman instan sehingga yang didapatkan Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi kesehatan organ kita. Oleh karena itulah minuman yang terbaik yang direkomendasikan oleh Allah untuk kita manusia adalah air tawar. Ya memang tidak berasa, tapi ketika kita minum yang kita dapatkan adalah kenikmatan karena sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Itu minuman. Minuman yang kita minum hendaknya minuman yang tawar, walaupun boleh minum manis tapi jangan setiap hari karena itu berbahaya. Nah, bukti wujud kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita perhatikan makanan dan minuman kita. Jadi kalau kita bersyukur, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita jaga makanan kita. Kita jaga minuman kita. Kenapa demikian? Karena menjaga minuman, menjaga makanan yang kita makan berarti kita ngiman-ngiman, kita menjaga kesehatan kita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena hakikatnya Allah tidak ingin manusia itu tidak sehat. Ya. Kalaupun kemudian manusia itu mendapatkan masalah dari Allah berupa penyakit, itu adalah cara Allah untuk memberikan kasih sayangnya, untuk memberikan kebaikan dan pahalanya, untuk mengurangi dan menghapuskan dosa-dosanya. Namun demikian, usaha, ikhtiar, menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita suatu yang sangat penting. Hadirin rahimakumullah, di saat sekarang ini betapa banyaknya masalah-masalah kesehatan yang semuanya mengerikan. Masalah kanker, masalah penyakit jantung, masalah penyakit paru-paru, penyakit lambung, penyakit ginjal, penyakit liver, dan lain sebagainya yang berat-berat. Semuanya juga dipengaruhi oleh makanan dan minuman kita. Ya, jadi makanan dan minuman mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan tubuh kita. Maka siam Ramadan, syariat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, itulah cara Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Maka panggilan untuk berpuasa bukan semua orang, bukan. Allah hanya menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita berarti mengistirahatkan organ tubuh kita yang biasanya sudah bekerja berat untuk menggiling, untuk mengatur nutrisi, makanan, minuman yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, kemudian makanan dan minuman itu kita hentikan sehingga kerja organ tubuh kita akan semakin ringan. Kita beri istirahat organ tubuh kita sehingga dengan adanya istirahat itulah insya Allah kita bisa melanjutkan hari-hari kita dengan kenikmatan. Kenikmatan yang sejati, kenikmatan ibadah karena kita adalah orang-orang yang sehat. Ya, oleh karena itulah kita memperhatikan kesehatan, memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita, sehingga dengan perhatikan itu semuanya, itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa itulah Allah menginginkan kita semuanya menjadi orang-orang yang baik. Sehingga yang kita masih diberikan Allah anugerah sehat, kita jaga kesehatan. Siapapun yang diberikan Allah ujian berupa sakit, jangan berkecil hati. Kalau Allah mengendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana Nabi Ayub, sebagaimana Nabi Ibrahim, ketika usianya sudah sangat lanjut, istrinya juga sudah dalam kondisi mandul, tapi ketika beliau itu terus berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Mungkin kalau Nabi Zakaria di usia yang sudah tua, kalau di zaman kita tidak mungkin sampai tua berdoa minta anak. Karena kalau orang melihat, lah nggak mungkin lah sudah tua kok punya anak. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa. Nabi Zakaria tidak putus asa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan karunia berupa anak yang soleh. Maka kemudian karena Nabi Zakaria itu yang pertama yusari'una fil khairat, senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan, yad'una raghaban wa rahaba,
kemudian meminta berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas, wa kana lahu khusu'a, dan senantiasa khusyuk fokus ketika berdoa, maka Allah memberikan anak yang sekalian diberi nama oleh Allah, yaitu Nabi Yahya. Jadi yang sehat, alhamdulillah kita syukuri dengan berpuasa, dengan menjaga makanan dan minuman kita. Yang oleh Allah diuji dengan sakit, kita bersabar. Kita yakini bahwa ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk kita semuanya. Karena Allah memberikan orang sakit itu yang pertama untuk menambahkan kebaikan dan pahalanya, yang kedua untuk menggugurkan dosa-dosanya, harapannya ketika kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sehat, marilah kita jaga kesehatan. Yang sakit jangan berkecil hati, senantiasa bersabar dengan menjalani perawatan sebagaimana petunjuk para ahlinya, karena Allah pasti akan berikan hikmah kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Sekali lagi, hadirin rahimakumullah, kita ingin sehat, maka kita senantiasa mensyukuri nikmat sehat ini dengan menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita, jalani puasa Ramadan dengan penuh kenikmatan dan syukur, karena puasa Ramadan ini adalah hadiah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang kemudian disambut orang yang beriman dengan menjalankan puasa. Maka ketika kita menjalankan puasa dengan iman dan dengan pertimbangan, perhitungan mengharap ridha Allah, yang didapatkan adalah kebaikan, penghapusan dosa yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.